saja terkait materi pada modul 2 bisa disimak pada video berikut ini. Dan jika ada yang ditanyakan tentang modul 2 bisa ditanyakan di sesi Q&A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 2 yaitu biomekanika. Untuk perhitungannya, sebelum masuk ke perhitungan, saya akan jelaskan tujuan dari biomekanika, yaitu untuk meminimalisasi keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, di dalam materi biomekanika itu terdapat dua istilah. Yang pertama itu ada RWL atau Recommended Weight Limit. Itu merupakan saranan seberapa berat benda yang akan diangkat seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada Lifting Index atau disingkat LI. Itu digunakan untuk menentukan kriteria dari RWL yang telah dihitung, apakah pekerjaan yang dilakukan operator berada pada batas aman. Nah, untuk perhitungan biomekanika itu terdapat 3 posisi. Yang pertama itu ada posisi berdiri, posisi membungkuk, dan posisi memutar. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, di sini saya akan mencontohkan perhitungan pada posisi berdiri. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan maksud dari tabel yang ada di sini. Nah, pertama itu ada massa beban disimbolkan L. Sini untuk massa bebannya ada 2, 5 kg dan 10 kg. Itu berlaku untuk semua posisi baik membungkuk maupun memutar. Nah, lalu ada H. Nah, di sini itu merupakan jarak beban terhadap titik tubuh pusat. Ada awal dan akhir. Nah, untuk H awal sendiri itu pada posisi mula-mula. Di saat posisi benda pada mula-mula dihitung dari titik tubuh pusat dengan posisi benda pada posisi mula-mula. Nah, lalu yang kedua ada H akhir. H akhir ini dihitung dari titik tubuh pusat terhadap benda pada posisi pengangkatan yang akan dituju. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar. Jadi untuk menghitung H itu dihitung dari titik tubuh pusat pada posisi tengah-tengah di sini dengan kopling atau pegangan dari benda. Nah, sedangkan untuk H akhir itu dihitung dari titik tubuh pusat di sini dengan benda sudah pada posisi yang dituju. Itu dihitung dari titik tengahnya, itu kopling pegangan dari operator. Nah, lalu untuk V sendiri itu ada awal dan akhir sama dengan H. Itu merupakan jarak beban terhadap lantai. Atau lebih jelasnya itu jarak vertikalnya. Nah, untuk V awal itu jarak vertikal benda pada posisi mula-mula dengan lantai. Nah, untuk V akhirnya itu jarak benda dari posisi yang dituju dengan lantai. Itu sama dihitung dari titik tengah benda atau pegangan atau kopling operator. Nah, lalu ada D atau jarak vertikal. Itu merupakan jarak perpindahan beban secara vertikal. Itu didapatkan dari selisih dari V akhir dengan V awal. Nah, lalu ada A, itu merupakan sudut asimetris. Itu merupakan sudut simetri putaran yang dibentuk tubuh.
itu berlaku pada posisi memutar saat operator melakukan perputaran. Lalu ada durasi kerja. Durasi kerja di sini kita memakai 2 jam dan 1 jam pada posisi berdiri, 2 jam untuk beban 5 kg dan 1 jam untuk masa beban 10 kg. Lalu selanjutnya ada F, itu frekuensi pengangkatan. Untuk satuannya angkatan per menit. Di operator melakukan pengangkatan berapa kali dalam 1 menitnya. Di sini ada frekuensi pengangkatan awal maupun frekuensi pengangkatan akhir, itu didapatkan dari tabel. Nah, untuk selanjutnya ada kopling benda atau disimbolkan CM, itu subjektif dari operator merasakan bahwa koplingnya itu good, fair, atau poor. Nah, walaupun untuk kopling bendanya subjektif dari operator, itu untuk nilainya sendiri itu didapatkan dari tabel. Nah, untuk frekuensi pengangkatan maupun kopling benda ini dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada sheet berikut ini. Nah, untuk frekuensi pengangkatan per menit dari masa beban 5 kg dan 10 kg kan itu sebesar 10. Nah, untuk work duration atau durasi kerjanya, untuk yang 5 jam kan sebesar 2 jam untuk durasinya, sehingga didapatkan untuk frekuensi pengangkatannya 0,26. Lalu untuk yang 10 kg itu untuk durasi kerja kan 1 jam, sehingga didapatkan untuk frekuensi pengangkatannya 0,45. Nah, untuk kopling benda itu untuk nilainya didapatkan dari tabel berikut ini. Nah, dan juga dijelaskan untuk kriteria koplingnya itu seperti apa. Nah, untuk kopling yang bernilai 1 pada jarak vertikal kurang dari 75 itu dapat dikatakan tipe koplingnya baik atau good. Sedangkan untuk nilai 0,95 itu untuk tipe koplingnya dapat dikatakan sedang atau fair. Untuk 0,9 itu untuk tipe koplingnya dapat dikatakan jelek atau poor. Nah, pengecualian untuk yang tipe kopling sedang pada jarak vertikal lebih dari sama dengan 75, itu jika nilainya 1 dapat dikatakan sedang atau fair, dan juga dapat dikatakan baik atau good untuk tipe koplingnya. Lanjut ke perhitungan RWL. Untuk rumusnya sendiri, RWL sama dengan 23 dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM, dengan RWL itu recommended weight limit, ada LC itu konstanta beban sama dengan 23 kg. Ini untuk secara umumnya. Untuk pekerja Indonesia itu sebesar 20 kg. HM faktor tubuh horizontal didapatkan dari 25 dibagi H. Lalu FM faktor tubuh vertikal didapatkan dari 1 dikurangi 0,003 dikali mutlak V dikurangi 69. Nah, untuk nilai 69 ini sudah disesuaikan dengan pekerja Indonesia. Lalu ada DM, faktor tubuh perpindahan itu dapat menjadi sama dengan 0,82 dijumlahkan dengan 4,5 dibagi D atau jarak perpindahan vertikal. Ya. Lalu ada AM, faktor tubuh asimetrik didapatkan dari 1 dikurangi 0,032 dikali A. FM, faktor tubuh frekuensi didapatkan dari tabel. CM, faktor tubuh kopling didapatkan dari tabel. Lalu untuk perhitungan LI sendiri, untuk rumusnya sama dengan beban aktual dibagi nilai RWL yang dihasilkan. Nah, untuk kriterianya sendiri bisa dilihat pada gambar ini. Jika LI kurang dari sama dengan 1, pekerjaan tersebut dapat dibilang aman.
Sedangkan jika LI lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3, pekerjaan tersebut dikatakan mungkin berisiko. Sedangkan untuk nilai LI lebih dari 3, pekerjaan tersebut dikatakan berisiko. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan RWL awal untuk posisi berdiri dengan massa beban 5 kg. Perhitungannya sama dengan 20 dikali HM itu buka kurung 25 dibagi H awal tutup kurung dikali PM buka kurung 1 dikurangi 0,003 dikali log V awal kurangi 69 tutup kurung dikali DM buka kurung 0,82 dijumlahkan dengan 4,5 dibagi jarak perpindahan vertikal, jangan lupa di log kurung, lalu dikali dengan AM buka kurung 1 dikurangi 0,0032 dikali sudut asimetris awal tutup kurung dikali dengan FM awal dikali dengan kopling benda, jangan lupa di log 4. Nah, dapatkan untuk RWL awalnya sebesar 1,99897. Untuk RWL akhirnya tinggal didrag saja. Nah, di sini kita akan mencari LI. Untuk LI beban aktual ini untuk bebannya 5 kg bagi dengan RWL awal. Di sini karena kita mencari LI awal. Nah, untuk LI akhirnya tinggal didrag saja. Nah, dapatkan untuk RWL awal pada posisi berdiri dengan massa 5 kg sebesar 1,99897. Untuk RWL akhirnya 1,46935 dan untuk LI awalnya 2,50129. Untuk LI akhirnya 1,36044. Nah, untuk yang lain sudah. Nah, kita ke analisis. Nah, untuk berdasarkan pengolahan data pengamatan posisi berdiri awal dengan massa 5 kg didapatkan hasil RWL sebesar 1,99 dan LI sebesar 2,50. Dalam hal ini karena LI lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3, maka masuk dalam kriteria pekerjaan yang mungkin berisiko. Nah, untuk dilakukan dan untuk posisi berdiri akhir didapatkan RWL sebesar 1,46 dan LI sebesar 1,36, maka masuk dalam kriteria pekerjaan yang mungkin berisiko dilakukan juga. Sedangkan untuk posisi berdiri awal dengan massa beban 10 kg didapatkan hasil RWL sebesar 3,70 dan LI sebesar 2,69, sehingga dapat dikatakan LI lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3, maka masuk dalam kriteria pekerjaan yang mungkin berisiko. Lalu untuk posisi berdiri akhir didapatkan RWL sebesar 2,58 dan LI sebesar 3,86. Dalam hal ini LI lebih besar dari 3, sehingga dapat dikatakan pekerjaan yang berisiko untuk dilakukan. Mungkin cukup sekian.
penjelasan dari materi biomekanika untuk perhitungannya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.